Eh, Ibu-ibu, untuk studi kasus yang selanjutnya di sini, ini yang paling agak panjang ya ibu-ibu. Kalau kita lihat di sini caranya, bagaimana cara memutahirkan keluarga dengan status duda atau janda yang menikah lagi. Jadi untuk memudahkan kita menggunakan contoh gini, misal di PK21 ada kakak yang terdiri dari janda bernama dengan seorang anak. Saat ini dia menikah lagi dengan seorang laki-laki, dan kini mereka sudah sah menjadi suami istri. Oke, kasusnya gini Bu, jika suami pindah ke rumah istrinya, langkah pemutahirannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, edit atau ubah kakak istrinya. Setelah itu pada jumlah anggota keluarga sesuaikan dengan kondisi saat ini setelah mereka menikah dan tinggal serumah. Lalu pada data tiap anggota keluarga isikan dengan semua anggota keluarga pasangan baru ini. Oke, mungkin kita langsung saja ke praktek aplikasinya ya Bu. Kebetulan ini saya sudah menemukan contoh ataupun data anggota keluarga waktu PK21 itu dia janda. Nah, di sini Ibu Ita ya. Ini mohon izin ya kepada Ibu yang punya username, ini saya pinjam sebentar. Ya, nah di sini pada waktu PK21 atau PK22 ternyata Ibu Ita ini statusnya janda ibu-ibu ya. Coba kita lihat, klik edit ya caranya. Nah, ternyata di PK23 ini Ibu Ita menikah lagi, misal ya. Cara mengupdate-nya bagaimana Pak? Seperti ini caranya ya. Kita klik daftar keluarganya Ibu Ita ini atau oke, kita klik. Setelah itu di sini pertama kali yang kita rubah adalah jumlah anggota keluarganya. Jumlah anggota keluarga. Karena apa? Karena Bu Ita sekarang kan menikah lagi ya ibu-ibu. Jadi yang awalnya bertiga dengan anaknya sekarang dia menikah lagi dengan suami. Yang kebetulan kita contohkan suaminya nggak punya anak gitu ya, nggak membawa anak, berarti cuma menambah satu anggota keluarga ya ibu-ibu, seperti itu. Coba karena cuma satu yang masuk, berarti ketambahan satu aja, jadi 4 gitu ya ibu-ibu. Oke, terus setelah itu kita isikan status keluarganya. Status keluarganya ada ya ibu-ibu. Nah, lalu kita klik lanjutlah. Di sini yang perlu kita lakukan setelah merubah jumlah anggota keluarga, kita harus apa ibu-ibu? Kita harus memasukkan data si suami itu di urutan pertama. Karena apa? Karena kan sesuai urutan ya Bu. Kalau kepala keluarga itu harus di urutan pertama. Dulu di waktu PK21 atau PK22 Bu Ita ada di urutan pertama. Karena apa? Karena memang Bu Ita sebagai kepala keluarga, seorang janda gitu ya. Berhubung sekarang di PK23 dia sudah menikah lagi, otomatis di urutan pertama itu sekarang harus dirubah menjadi datanya si suaminya Bu Ita gitu ya. Contoh aja ya ini ibu-ibu. Setelah itu nicknya sama tulis berapa sesuai di lapangan ya Bu. Ini nggak akan saya rubah, ini cuma contoh aja. Setelah itu ini kan suami, otomatis ya dirubah menjadi laki-laki. Tanggal lahirnya disesuaikan ya ibu-ibu berapa. Setelah itu status perkawinannya ini sekarang otomatis jadi kawin gitu ya. Terus usia kawin pertamanya berapa ibu-ibu dituliskan di situ, misalkan punya akte, punya kepala keluarga sebagai kepala keluarga otomatis ya Bu. Kalau nomor 1 di sini otomatis di sini sebagai kepala keluarga. Setelah itu pekerjaannya diisi ibu-ibu. Dan di sini ini nggak perlu diisi ya ibu-ibu, karena kan dia anggota baru. Oke, lanjut lah di nomor 2 yang dulu ketika PK21 atau PK22 data si anak, ini kan si anak, datanya si anak masihan ibu-ibu ya. Nah, kita rubah menjadi datanya Ibu Ita itu sendiri atau datanya istrinya.
Jadi kita rubah ya ibu-ibu. Ini dirubah sesuai dengan data Ibu Ita yang tadi. Ini nggak akan saya rubah ya Bu. Intinya caranya seperti itu. Jadi diurutkan dari yang nomor urut pertama itu, yang sekarang itu harusnya suaminya. Karena apa? Karena Bu Ita udah menikah lagi. Bu Ita geser ke nomor 2 sebagai istri. Anaknya juga seperti itu, akan geser ke nomor 3 dan nomor 4 sesuai dengan jumlah anaknya itu sendiri. Begitu ya ibu-ibu terkait bagaimana cara mengupdate data atau memutakhirkan data jika di PK21 atau PK22 dulu itu statusnya janda, sekarang sudah menikah lagi. Ini nanti tinggal diteruskan saja ya Bu, kita isikan data anaknya, setelah itu kita klik lanjut sampai simpan. Seperti itu ya ibu-ibu. Sekian dari saya caranya bagaimana mengupdate jika yang dulunya janda sekarang udah nikah lagi. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan duda sekarang nikah lagi, caranya ya sama persis ibu-ibu. Yang penting nanti ibu-ibu fokusnya di urutan anggota keluarganya Bu ya. Jadi kalau nomor 1 ya sebagai suami, 2 sebagai istri, 3 sebagai anak, gitu ya ibu-ibu. Itu disesuaikan, diurutkan lagi.